Pernahkah kalian membayangkan tentang sistem peredaran darah manusia? Sistem peredaran darah manusia sangat penting bagi kehidupan manusia tentunya. Dengan adanya sistem peredaran darah, oksigen yang kita hirup dan sari-sari makanan yang telah kita cerna bisa diterima oleh organ-organ tubuh. Nah, terlihat kan betapa pentingnya sistem peredaran darah kita? Oleh karena itu, yuk dengan senang hati kita mempelajari materi ini agar lebih mengenal dan memahami bagaimana sih sistem peredaran darah dalam tubuh. Organ peredaran darah terdiri atas jantung, darah, dan pembuluh darah. Darah akan dipompa oleh jantung melalui pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Hal ini seperti saluran air yang mana air akan dipompa oleh keran air melalui selang atau saluran air untuk ditampung di bak ataupun tempat penampungan air lainnya. Karena terdapat 3 organ peredaran darah yang utama, mari kita belajar satu persatu. Yang pertama ada darah. Teman-teman tahu tidak kalau 8% dari total berat badan kita adalah darah. Darah adalah alat pengangkut dalam tubuh. Pada orang dewasa, rata-rata terdapat 4,5 sampai 5,5 liter darah yang bersirkulasi dalam tubuh. Untuk itu, apa sih sebenarnya fungsi darah? Fungsi darah yang pertama adalah alat transportasi. Darah akan mengedarkan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh seperti oksigen, nutrisi, hormon, dan sari-sari makanan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai alat proteksi. Alat proteksi adalah pelindung tubuh dari berbagai macam penyakit. Dan fungsi yang ketiga adalah alat regulasi, yang mana darah akan berfungsi untuk mengatur dan menyeimbangkan suhu tubuh kita. Nah, darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair. Tapi, apakah teman-teman pernah membayangkan apa saja sih komponen yang terdapat dalam darah? Darah tersusun atas plasma darah sebesar 55% dan elemen seluler sebesar 45%. Yang pertama, plasma darah. Plasma darah merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut. Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut yang mana di dalamnya berisi protein, sari-sari makanan, hormon, antibodi, dan zat-zat lainnya. Kemudian, elemen seluler sebesar 45%. Elemen seluler mengandung sel-sel darah. Apa saja sel-sel darah itu? Darah tersusun atas 3 elemen atau 3 sel-sel darah, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Nah, yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit merupakan sel darah paling banyak dalam darah, yang mana setiap 1 mm kubik atau kurang lebih sekitar 1 tetes darah terdiri atas 4-5 juta sel darah merah. Nah, fungsi utama sel darah merah adalah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan mengantarkan karbon dioksida ke paru-paru. Sel darah merah berbentuk bulat pipi dengan bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Sel darah merah tidak mengandung inti sel. Nah, warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin atau biasa kita sebut dengan HB. Jika teman-teman kekurangan sel darah merah, maka akan terdapat penyakit yang bernama anemia nih. Nah, dampak yang disebabkan oleh penyakit ini lumayan loh. Penyakit anemia biasanya akan lebih cepat lelah dari orang kebanyakan. Hal ini terjadi karena suplai oksigen yang dibawa oleh sel darah merah untuk tubuh itu kurang, sehingga oksigen yang diterima oleh tubuh kita juga berkurang. Nah, yang kedua ada sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap dan mempunyai inti. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak jumlah sel dalam darah merah. Setiap 1 mm kubik darah putih mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Leukosit bersifat amoeboid yang membuatnya dapat bergerak bebas dan sifat fagositosis atau memangsa materi dari sel-sel yang telah mati. Nah, kedua
Kedua sifat tersebut berkaitan dengan fungsi utama dari sel darah putih, yaitu menjaga kekebalan dan pertahanan tubuh. Leukosit ini bertugas untuk menetralkan bakteri dan kuman yang masuk melalui aliran darah atau luka yang terbuka. Karena sifatnya bebas bergerak dan dapat memangsa bakteri yang telah mati maupun bakteri-bakteri jahat dalam tubuh, maka dari itu sel darah putih dapat berperan sebagai menjaga kekebalan tubuh kita. Nah, sel darah yang ketiga adalah keping darah atau biasa disebut dengan trombosit. Bentuk trombosit beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang. Trombosit tidak berinti dan bergranula. Jumlah sel pada orang dewasa sekitar 200.000 hingga 500.000 sel per 1 mm kubik darah. Keping darah sangat berhubungan dengan proses pengeringan luka, sehingga tidak heran jika ada orang yang menyebut keping darah dengan sel darah pembeku. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana proses pembukaan darah terjadi? Mungkin ketika teman-teman jatuh dari sepeda ataupun terkena pisau. Bagaimana darah tidak dapat mengucur ke bawah ataupun ke tempat-tempat lain? Nah, sesaat setelah bagian tubuh terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan dasar dari pembuluh darah yang luka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin. Nah, enzim tromboplastin ini akan mengubah protombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Trombin akan mengubah fibrinogen atau protein darah menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Organ peredaran darah yang kedua adalah jantung. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah. Nah, biasa kita sebut dengan jantung. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi atau yang biasa kita sebut dengan atrium, dan bilik yang biasa kita sebut dengan ventricle. Serambi terdiri atas serambi kanan dan serambi kiri, juga bilik terdiri atas bilik kanan dan bilik kiri. Serambi jantung terletak pada bagian atas, sedangkan bilik jantung terletak di sebelah bawah. Agar darah tidak bercampur, maka jantung memiliki sakat atau katup jantung. Berikut letak masing-masing katupnya. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastol, di mana organ jantung mengendur. Jantung terlihat seperti mengembang dan letak darah masih terletak di serambi. Jantung mengalami proses kontraksi juga atau yang biasa kita sebut dengan sistol, di mana organ jantung menegang, jantung seperti menguncup, dan letak darah sudah berada di bilik. Jadi, setiap jantung berdenyut, maka selalu ada gerakan kontraksi dan relaksasi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Nah, pernahkah teman-teman berpikir mengapa jantung dapat berdenyut secara otomatis tanpa perlu kalian perintah? Sehingga saat tidur, jantung tetap berdenyut. Saat kita berlari, jantung tetap berdenyut. Saat kita makan, jantung tetap berdenyut. Bahkan saat teman-teman mendengarkan video ini, jantung teman-teman tetap berdenyut. Nah, jika jantung harus berdenyut berdasarkan perintah kita, maka sangat mustahil dong itu dilakukan karena tidak setiap saat kita dapat memerintahkan tubuh kita untuk tetap bekerja. Selama hidup, jantung akan otomatis melakukan fungsinya untuk mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hal-hal lainnya. Nah, teman-teman bisa membayangkan kan betapa detailnya Tuhan menciptakan atau merancang kerja tubuh kita, terutama jantung ini. Nah, tentunya teman-teman wajib bersyukur atas karunia yang telah diberikan Tuhan ini. Nah, setelah kalian mempelajari darah dan jantung, tahukah kalian bagaimana darah dari jantung bisa sampai ke organ-organ dalam tubuh? Nah, hal ini dikarenakan adanya pembuluh darah. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh darah nadi atau biasa disebut dengan arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung. Terlihat ada aorta,
yaitu pembuluh nadi terbesar. Lalu ada pembuluh kapiler. Nah, pembuluh ini merupakan pembuluh kecil yang langsung terhubung dengan organ tubuh manusia. Sedangkan vena atau pembuluh balik mengalirkan darah masuk ke jantung. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Vena berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Arteri pulmonalis mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru, sementara vena pulmonalis mengantarkan darah dari paru-paru ke jantung. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masih berada di serambi kanan dan kiri. Katup terbuka, lalu darah menuju bilik. Saat berkontraksi, bentuk jantung menguncup dan darah mulai dipompa menuju pembuluh darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, lalu ke jantung lagi. Nah, peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah manusia. Setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut dengan peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda tersebut, dikenallah peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Pada peredaran darah besar, darah di serambi kiri menuju bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah dan berkumpul sementara di aorta. Kemudian menuju ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri. Setelah itu, melalui pembuluh balik atau vena, darah akan menuju ke serambi kanan dan lanjut ke balik kanan. Sementara itu, peredaran darah kecil, darah mengalir dari bilik kanan ke arteri pulmonalis di paru-paru, mengalami pernapasan, lalu menuju vena pulmonalis. Kemudian kita akan belajar tentang warna darah pada manusia. Nah, jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen dan sari-sari makanan. Sementara, jika darah berwarna biru, maka darah tersebut mengandung karbon dioksida yang banyak dan sedikit sari-sari makanan. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru sehingga masih mengandung banyak karbon dioksida. Saat sampai di paru-paru, terjadi proses pernapasan. Karbon dioksida dihembuskan dan kita menghirup oksigen. Oksigen akan berikatan dengan hemoglobin sehingga darah berwarna merah. Di saat yang bersamaan, saat darah menuju ke tubuh, darah masih berwarna merah karena masih mengandung banyak oksigen. Kemudian, oksigen dan sari-sari makanan akan dipakai oleh tubuh, sehingga saat kembali ke jantung, darah berwarna biru dan mengandung banyak karbon dioksida. Kemudian, apakah teman-teman pernah menghitung denyut jantung masing-masing? Berapa kali jantung berdenyut setiap menitnya? Denyut jantung dapat dirasakan salah satunya pada denyut nadi tangan. Coba bandingkan denyut jantung teman-teman dengan denyut jantung saudara teman-teman ataupun keluarga teman-teman. Nah, apakah sama atau berbeda? Nah, oleh karena itu, kita akan mempelajari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Di antaranya adalah kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk, santai, atau tiduran. Untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan oksigen tersebut, jantung harus memompa darah lebih cepat sehingga denyut jantungnya terasa lebih banyak atau lebih cepat ya. Kemudian yang kedua ada jenis kelamin. Pada umumnya, perempuan memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi daripada laki-laki. Pada kondisi normal, denyut jantung perempuan sekitar 72 hingga 80 denyutan per menit. Sementara, denyut jantung laki-laki berkisar antara 64 hingga 72 denyutan per menit. Faktor yang ketiga adalah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi denyut jantung. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme sehingga diperlukan peningkatan pasokan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Faktor yang keempat adalah umur. Pada janin, denyut jantung dapat mencapai 140 hingga 160 denyutan per menit. Semakin bertambah umur seseorang, semakin rendah frekuensi denyut jantung. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya.
Sementara faktor yang terakhir adalah komposisi ion. Berdenyutnya jantung secara normal tergantung pada keseimbangan komposisi ion di dalam darah. Nah, ketidakseimbangan ion dapat menyebabkan hal-hal yang berbahaya bagi tubuh. Nah, teman-teman mengerti kan betapa pentingnya sistem peredaran darah dalam tubuh kita? Akan tetapi, apakah teman-teman tahu bahwa sistem peredaran darah juga memiliki gangguan atau kelainan? Apa saja itu dan bagaimana cara mencegah atau menanggulanginya? Baik, kita akan belajar satu persatu ya. Yang pertama adalah jantung koroner. Penyakit ini terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi karena arteri ini tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Untuk menghindari penyakit ini, maka diperlukan olahraga dan istirahat yang teratur, menjaga pola makan, menghindari minuman beralkohol, dan menjaga berat badan agar tetap dalam kondisi yang ideal. Selanjutnya ada penyakit stroke. Penyakit ini merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. Selanjutnya ada varises. Varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi di daerah kaki. Nah, upaya apa yang dapat kamu lakukan agar terhindar dari varises? Yang pertama adalah ketika kamu tidur, sebaiknya tungkai dinaikkan kurang lebih 15 hingga 20 cm. Aktivitas ini sebaiknya dilakukan setelah kalian melakukan perjalanan jauh atau aktivitas yang melelahkan. Nah, kita juga harus menjaga berat badan agar tetap ideal, menghindari berdiri terlalu lama, berolahraga secara teratur, dan mengurangi memakai sepatu dengan hak tinggi. Selanjutnya ada anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Apabila kadar hemoglobin dalam darah rendah, dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen, sehingga tubuh akan terasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat. Oleh karena itu, agar tidak mengalami anemia, sebaiknya kalian mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, memakan makanan yang bergizi, dan jika diperlukan mengonsumsi suplemen penambah zat besi. Selanjutnya ada hipertensi. Hipertensi disebut juga dengan tekanan darah tinggi. Terjadi jika tekanan darah di atas 120/80 mm Hg. Gejala penderita hipertensi antara lain sakit kepala, kelelahan, pusing, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak napas. Hipertensi salah satunya disebabkan karena arteriosklerosis, yang mana berarti pengerasan pembuluh darah. Nah, bagaimana sih cara mengatasi hipertensi dan menanggulanginya? Yang pertama ada menghindari minuman beralkohol dan makanan berlemak. Juga hindarilah makanan yang berkolesterol tinggi. Hindari juga faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres. Hindari kopi dan makanan yang mengandung garam tinggi. Selanjutnya ada hipotensi. Hipotensi merupakan kebalikan dari hipertensi, yang mana hipotensi terjadi apabila tekanan darah kurang dari 110/80 mm Hg. Hipotensi juga disebut dengan tekanan darah rendah, yang mana orang-orang yang mengalami ini umumnya akan mengeluhkan pusing, sering menguap, penglihatan terkadang dirasa kurang jelas atau berkunang-kunang. Nah, beberapa ini ada cara untuk mengatasi hipotensi. Yang pertama ada minum air dalam jumlah yang cukup, antara 8 hingga 10 gelas per hari, mengonsumsi makanan yang dapat meningkatkan tekanan darah, misalnya kopi, dan makanan yang mengandung cukup garam. Jangan lupa berolahraga dengan teratur ya.